Kita nggak pernah benar-benar bebas. Sejak kecil, hidup kita sudah diarahkan. Bukan berdasarkan siapa kita, tapi siapa yang mereka inginkan. Kita lahir di dunia yang sudah punya cetakan. Cetakan yang dibuat agar semua manusia tampak seragam, rapi, patuh, dan bisa diatur. Kita masuk sekolah, bukan untuk mengenal dunia, tapi untuk dikenalkan pada sistem. Duduk, diam, dengar, lakukan apa yang disuruh. Ulangan, ranking, nilai, ujian. Sejak kecil, kita diberi satu pesan halus. Nilaimu menentukan nilaimu. Kalau kamu juara kelas, kamu berharga. Kalau kamu beda cara belajar, kamu dianggap bodoh. Nggak peduli kamu kreatif, sensitif, atau kritis. Selama kamu gak sesuai standar, kamu dianggap salah. Kita dipaksa berlomba, padahal garis start kita nggak sama. Tapi tetap saja, yang menang dipuji, yang kalah disalahkan. Kita gak belajar tentang hidup. Kita belajar untuk takut. Takut salah, takut gagal, takut gak sesuai. Kita gak pernah diajari cara mengenal diri. Kita cuma diajari bagaimana menyesuaikan diri. Lalu kita tumbuh besar, didorong untuk kuliah, ambil jurusan yang punya masa depan. Disuruh mikir realistis, walau jiwa kita menjerit. Jangan ambil seni, nanti jadi apa? Jangan jadi penulis, mana bisa kaya? Lagi-lagi, bukan tentang apa yang kita mau, tapi apa yang sistem anggap aman. Lulus kuliah, kita disambut dunia kerja. Dunia yang katanya nyata, tapi kenyataannya justru paling palsu. Bangun pagi, macet, kerja, pulang malam, ulangi lagi besok. Seperti mesin, seperti zombie, dikasih gaji bulanan, disuruh beli kebebasan dalam cicilan. Disuruh bangga karena bisa beli rumah, mobil, gadget, tapi nggak pernah diajari cara bahagia dari dalam. Kita lelah, tapi tetap lanjut, karena takut dicap malas. Kita ingin berhenti, tapi bingung mau kemana, karena seluruh hidup kita sudah disetir dari awal. Pernah gak kamu mikir, kenapa kita semua berlari, tapi gak tahu arahnya kemana? Kita sibuk ngejar target, tapi gak pernah tanya, target ini siapa yang bikin? Mungkin, bukan kita hidup di sistem yang gak ingin kamu sadar. Karena saat kamu sadar, kamu mulai bertanya. Dan pertanyaan adalah awal dari pembebasan. Tapi mereka gak mau kamu bebas. Mereka mau kamu sibuk. Sibuk bekerja, sibuk belanja, sibuk nonton, sibuk scrolling. Biar gak sempat mikir, biar gak sempat bangun. Coba pikir, kita dijaga tetap sibuk supaya gak sempat bertanya, apakah ini hidupku, atau hidup yang disusun buatku? Bahkan hobi pun dikomersialisasi. Baca buku, harus dibikin konten. Jalan-jalan, harus difoto, upload, kasih caption. Semua harus punya fungsi, harus ada hasil. Harus bisa diuangkan. Kita kehilangan momen, kehilangan tenang, kehilangan diri sendiri, lalu muncul krisis eksistensi. Tapi kita bilang, mungkin aku kurang produktif. Padahal masalahnya bukan kamu. Masalahnya, sistem ini gak pernah dibuat untuk membuatmu bahagia. Sistem ini dibuat untuk menjaga agar kamu tetap berguna bagi mereka yang berkuasa. Tapi kamu gak harus ikut terus. Karena selalu ada pilihan, untuk berhenti, untuk sadar, untuk keluar. Keluar bukan berarti kabur, tapi kembali ke arah yang lebih jujur. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Pelan-pelan kurangi hidup yang diarahkan algoritma. Matikan notifikasi, ambil waktu sendiri, baca hal-hal yang gak viral. Tuliskan pikiranmu, duduk diam tanpa tujuan. Jangan remehkan tindakan kecil yang membebaskanmu dari kontrol. Karena kadang, satu langkah pelan bisa menyelamatkan satu jiwa dari kehancuran sistemik. Dan kamu gak sendirian. Semakin banyak yang sadar, semakin goyah sistem yang dibangun di atas kebodohan massal. Mungkin kamu gak bisa ubah dunia,
Tapi kamu bisa ubah dunia kecil dalam dirimu. Dan ketika cukup banyak orang melakukan itu, dunia luar akan ikut berubah. Kita gak pernah benar-benar bebas. Tapi sekarang, setidaknya kita bisa memilih untuk sadar. Karena orang yang sadar adalah ancaman terbesar bagi sistem yang ingin semua orang tetap tertidur. Ini panggilan untuk bangun. Pilih sadar, pilih bebas. Bagikan jika kamu setuju. Apa langkah kecilmu hari ini